Baik, di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil proyek yang telah kami selesaikan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri, Kadek Galunda Karismayanti dengan NIM 1919091051 dan kedua rekan saya yang pertama yaitu Imade Dwiananta Yoga dengan NIM 1919091040 dan Niluh Putu Mertayu Ningsari dengan NIM 1919091053. Di sini kelompok kami mengambil proyek dengan tema atau judul pengembangan aplikasi Torbi berbasis mobile sebagai strategi untuk meningkatkan pariwisata di Bali dalam mewujudkan SDGs 2030. Pariwisata Bali. Sebelumnya, pariwisata merupakan bagian dari sektor industri yang memiliki potensi sangat baik untuk dikembangkan. Dengan adanya pariwisata, sangat berpengaruh terhadap perekonomian, khususnya di Indonesia. Dewasa ini, perkembangan pariwisata mulai pesat, di mana mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru, sehingga masyarakat pun dapat memanfaatkannya. Peluang ini didukung dengan berbagai kondisi, seperti keadaan dan letak geografis yang sangat luas. Keindahan panorama alam yang dimiliki dan didukung oleh flora dan fauna yang mempercantik pesona dari daya tarik wisata serta sumber daya alam yang begitu berlimpah. Itu penjelasan dari pariwisata. Adapun penjelasan dari Bali. Bali ini merupakan sebuah pulau di Indonesia yang dikenal karena memiliki keindahan alam yang berlimpah dan juga budaya yang unik. Terdapat banyak tempat wisata yang sering dikunjungi oleh wisatawan domestik dan internasional, seperti Pantai Kuta, Pantai Bandawa, Pura Tanah Lot, Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana, Pura Luhur Uluwatu, dan masih banyak lainnya. Selain tempat wisata, Bali juga memiliki berbagai macam budaya dan tradisi yang diwariskan oleh leluhur. Peninggalan atau warisan budaya tersebut banyak berasal dari warisan Bali kuno dan menjadi suatu hal yang menarik untuk diketahui oleh wisatawan. SDGs atau kepanjangan dari Sustainable Development Goals. Ini merupakan wacana pembangunan berkelanjutan yang dimana ini bukanlah merupakan isu yang baru. Jika ditelaah siklus investasi, konsumsi, dan produksi yang berlangsung dalam skala besar, maka jangka panjangnya yang menimbulkan dampak besar bagi kelangsungan dan kehidupan manusia. Hal tersebut bukanlah yang membuat pembangunan berkelanjutan ini muncul dan menjadi pendekatan yang disarankan. Adapun pemandu wisata atau tour guide merupakan salah satu profesi bidang pariwisata yang dilakukan oleh warga lokal. Pemandu wisata bertanggung jawab mendampingi dan memberi petunjuk serta membimbing kepada wisatawan. Menjadi pemandu wisata harus bisa menjelaskan asal-usul tempat-tempat yang dikunjungi oleh wisatawan. Wisatawan yang berkunjung pun bukan hanya dari wisata lokal, melainkan juga dari mancanegara. Maka, seorang pemandu wisata juga harus menguasai bahasa asing dan juga memiliki wawasan yang luas. Namun, kualitas dan kemampuan sumber daya manusia lokal, baik di bidang skill dan kemampuan, serta wawasan kepariwisatawan masih sangat kurang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu permasalahan dalam bidang pariwisata. Adapun permasalahan yang terjadi dalam bidang pariwisata, terutama pada masa pandemi sekarang ini. Permasalahan yang pertama yaitu berimbas pada sektor ekonomi, yang kedua kurangnya kualitas dan kemampuan SDM lokal di bidang pariwisata, yang ketiga berkurangnya profesi tour guide akibat pandemi, yang keempat yaitu sulitnya berkomunikasi dengan wisatawan khususnya wisatawan mancanegara. Dari permasalahan tersebut, di sini kami mengembangkan sebuah aplikasi yang bernama aplikasi Tour Guide.
Aplikasi Tourgay ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk mempermudah para wisatawan melakukan perjalanan wisata, khususnya di Bali. Aplikasi Tourgay ini dikembangkan dengan tampilan yang mudah dipahami oleh pengguna serta memiliki fitur lengkap sesuai kebutuhan pengguna. Aplikasi Tourgay ini memberikan sebuah fitur yang menampilkan destinasi wisata yang direkomendasikan. Di setiap destinasi wisata yang direkomendasikan pada aplikasi Tourgay ini berisikan deskripsi singkat terkait tempat wisata tersebut, rating, serta ulasan komentar dari wisatawan. Tidak hanya fitur untuk menampilkan destinasi wisata, namun di aplikasi ini juga terhubung pada Maps yang berfungsi untuk menunjukkan arah atau lokasi ke tempat wisata yang dituju. Aplikasi Tourgay ini tidak hanya digunakan oleh wisatawan lokal saja, tapi wisatawan mancanegara juga dapat menggunakan karena aplikasi ini juga sudah menyediakan fitur bahasa yang dapat digunakan serta diubah sesuai keperluan pengguna yang memudahkan pengguna untuk menggunakan aplikasi ini. Aplikasi Tourgay ini memberikan fitur pilihan untuk mengakses tempat yang terkait dengan pariwisata seperti penginapan, restoran, dan lainnya sesuai kebutuhan pengguna. Adapun batasan aplikasi pada aplikasi Tourgay yang pertama yaitu aplikasi Tourgay ini dikembangkan berdasarkan permasalahan yang terjadi pada pariwisata di Bali. Yang kedua, aplikasi ini dikembangkan hanya untuk wisatawan yang ingin berwisata di Bali. Yang ketiga, aplikasi ini dikembangkan berbasis mobile. Yang keempat, aplikasi ini memberikan akses ke pengguna untuk digunakan saat berwisata ke Bali. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk yang selanjutnya ada keterkaitan aplikasi Tourgay ini dengan e-government, di mana model e-government dibagi menjadi beberapa model. Yang pertama ada G2C, di mana government to citizen. Kemudian ada G2B, yaitu antara government to business. Kemudian G2G, yaitu government to government. Untuk yang pertama di sini ada G2C, di mana G2C ini adalah memungkinkan masyarakat atau wisatawan untuk bertukar informasi dan melakukan komunikasi antar wisatawan dan pemerintah. Di sini wisatawan dapat memberikan suatu masukan terhadap aplikasi Tourgay seperti untuk penanganan masukan oleh wisatawan seperti tempat wisatawan yang baru, tempat wisata baru, kemudian objek wisata yang baru dan lainnya yang berhubungan dengan pariwisata. Kemudian untuk yang kedua di sini ada G2B, di mana government to business memungkinkan layanan transaksi elektronik antara pemerintah dengan pelaku bisnis, di mana jika dilihat dari potensi daerah di Bali yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah dan banyaknya budaya, memungkinkan untuk pelaku bisnis mau bekerja sama dengan pemerintah dalam mengembangkan aplikasi Tourgay ini. Yang selanjutnya ada G2G, yaitu government to government, di mana G2G ini memungkinkan layanan pertukaran informasi atau data secara online antar sesama institusi pemerintahan layanan. Dari pengembangan aplikasi Tourgay ini, pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pemerintah pusat, di mana pemerintah daerah dengan pemerintah pusat ini dapat bekerja sama untuk meningkatkan pariwisata dalam mewujudkan SDGs 2030. Kemudian untuk yang selanjutnya di sini ada bisnis model kanvas dari aplikasi Tourgay ini, di mana yang pertama di sini ada key partners, di mana key partners dari aplikasi Tourgay ini adalah Dinas Pariwisata Provinsi Bali, kemudian Dinas Komunikasi dan Informatika, kemudian pemerintah daerah. Untuk yang selanjutnya ada key activities, di mana key activities pada aplikasi Tourgay ini adalah memandu wisata ke tempat wisata, kemudian manajemen data pengguna. Kemudian yang selanjutnya ada key resource, di mana key resource pada aplikasi Tourgay ini adalah aplikasi Tourgay, kemudian maintain sistem Tourgay, kemudian API Google Maps, kemudian API Google Translate, dan infrastruktur server. Kemudian untuk yang selanjutnya ada value proposition, di mana pada value ini terdapat diantaranya adalah menyediakan layanan navigasi arah untuk perjalanan wisata. Kemudian yang kedua ada menyediakan informasi terkait tempat-tempat wisata yang ada di Bali. Kemudian yang ketiga ada memberikan akses rekomendasi untuk tempat wisata. Kemudian yang keempat untuk menyediakan fitur untuk mengubah bahasa sesuai kebutuhan pengguna.
Kemudian yang terakhir ada menyediakan fitur pilihan untuk mengakses tempat wisata, serta pariwisata lainnya seperti penginapan, restoran, dan lain kebutuhan untuk pengguna. Kemudian selanjutnya ada customer relationship, di mana pada aplikasi ini terdapat dengan berbagai fitur. Kemudian ada customer service. Untuk selanjutnya ada customer segment, di mana pada aplikasi Tourgate ini terdapat wisatawan lokal dan juga wisatawan mancanegara. Kemudian untuk channels pada aplikasi Tourgate ini adalah aplikasi Tourgate, kemudian testimoni pada pengguna. Kemudian selanjutnya ada cost struktur, di mana pada cost struktur ini terdapat biaya infrastruktur server dan perawatan untuk pengembangan aplikasi. Kemudian selanjutnya ada biaya API Google Maps, kemudian ada biaya API Google Translate. Dan yang terakhir ada revenue stream, di mana pada revenue stream ini ada pemasangan iklan di aplikasi Tourgate. Kemudian untuk yang selanjutnya ada klasifikasi untuk Smart City. Yang pertama ada Smart Government, di mana dengan adanya aplikasi ini, pemerintah dapat menerapkan teknologi dan inovasi baru untuk warga dalam mengelola infrastruktur publik. Pemerintah juga mengikuti model kota sebagai layanan yang dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta transparansi dan kepercayaan. Kemudian yang kedua ada Smart Living. Smart Living pada aplikasi Tourgate ini berfokus pada peningkatan situs wisata yang membantu memberikan rekomendasi serta navigasi arah untuk perjalanan wisata. Selain itu, Tourgate juga dapat memberikan rekomendasi untuk tempat wisata, restoran, penginapan, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan pariwisata. Untuk yang selanjutnya ada Smart Environment, di mana Smart Environment ini pada Tourgate dapat memanfaatkan teknologi baru dan metodologi inovatif mendukung penerapan perubahan yang memfasilitasi standar dan praktik-praktik yang berkelanjutan. Tujuan dari Smart Environment aplikasi Tourgate ini adalah untuk meningkatkan sektor pariwisata Bali dan dapat menarik minat wisata untuk berkunjung ke daerah Bali. Kemudian yang keempat ada Smart People. Smart People aplikasi Tourgate ini berbasis online mendukung penciptaan pariwisata untuk memudahkan dalam melakukan kegiatan pariwisata. Kemudian yang selanjutnya ada bukti ikut serta dalam lomba LKTI. Untuk yang pertama, kita dari kelompok mengikuti lomba esai di integer. Di sini kita tidak lulus ke finalis. Kemudian untuk selanjutnya kita mengikuti lomba LKTI, di mana di sini kita sudah mengikuti dan lolos abstrak, tetapi tidak lolos ke tahap finalis. Sekian presentasi yang bisa kita sampaikan. Akhir kata saya tutup. Om Santi 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 Om.